Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Srintil Wili. Kami dari Terapi Kabuitan Nabawada Talagus Musak Sejasat. Hari ini Srintil mau belajar kembali nih. Kita belajar kembali mengenai liver ya guys ya. Nah, liver itu terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma dan di atas lambung serta usus. Sebagian kecil ya ini juga meluas ke bagian kiri dan atas perut, dan organ ini adalah organ internal terbesar ya yang dalam tubuh manusia. Dan liver ini secara makroskopis itu terdiri dari dua bagian, menjadi dua lobus utama, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan atau right lobe merupakan bagian terbesar dari liver, terletak di bawah tulang rusuk kanan. Kemudian lobus kiri atau left lobe lebih kecil dari lobus kanan, itu memanjang ke arah kiri melintasi garis tengah tubuh. Nah, fungsi liver itu atau hati itu memiliki fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena fungsi hati itu mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Nah, rinciannya nih, yang pertama menghancurkan sel darah merah dan pembentukan darah, kemudian membersihkan darah, memproduksi protein, metabolisme protein, penyimpanan nutrisi, memproduksi cairan empedu dan energi, memproduksi kolesterol dan hormon, berkaitan dengan rasa dan perasaan psikologis manusia. Nah, yang bisa merusak liver itu ada 3: angin, kimia, virus. Angin itu angin yang tidak termetabolisme dapat mengakibatkan liver menjadi panas dan akibatnya mengakibatkan impotensi, keputihan, respon emosional yang labil. Kemudian virus itu sesuatu ya, substansi yang ada dalam tubuh manusia, tapi sifatnya ini bisa menekan daya tahan tubuh seseorang. Nah, daya tahan tubuh seseorang itu kan liver ya, itu fungsi liver itu kan sebagai imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, dengan adanya virus itu bisa melemahkan ya fungsi liver, sehingga fungsi liver ini tidak bekerja dengan baik. Kemudian zat kimia itu substansi sintesis atau buatan yang dibuat untuk menyerupai zat tertentu ya yang dibutuhkan. Zat kimia diserap di lambung tengah, kemudian dialirkan ke liver melalui vena porta untuk dilakukan proses detoksifikasi. Nah, tingkat zat kimia yang tinggi itu akan merusak fungsi liver atau sirosis hepatis. Nah, gangguan liver itu kulit dan mata menguning atau jaundice, mudah lelah atau lemah, mual, muntah, perut terasa kembung atau nyeri di bagian kanan atas, kemudian perut terasa kembung atau nyeri di bagian atas, kemudian urin berwarna gelap, tinja berwarna pucat, gatal-gatal pada kulit, kemudian ada lagi ya pembekakan perut dan kaki karena penumpukan cairan, kemudian memar dan pendarahan yang mudah karena gangguan pembekuan darah, kemudian penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya ya. Pasti budaya dari liver yaitu perlambang spiritual atau keyakinan, dan yang kedua adalah perlambang dari tempat koordinasi ilmu. Jadi angin secara budaya adalah desas-desus cici dari perkataan seseorang atau sekelompok orang yang belum tentu kebenarannya itu belum jelas. Apabila hal tersebut terjadi ya, itu bisa kalau dikonsumsi seseorang itu bisa mempengaruhi pendirian atau prinsip seseorang dan bisa menurunkan daya tahan tubuh atau motivasi seseorang dalam bertindak untuk melakukan tujuannya. Kemudian virus itu secara budaya adalah orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat kita seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak misalnya ya. Tapi sifatnya itu bisa melemahkan motivasi dalam pencapaian suatu impian. Kemudian mengenai jadi virus itu kan bisa melemahkan ya sifatnya ya, bisa melemahkan motivasi kita. Kemudian yang zat kimia itu secara budaya adalah sesuatu yang sifatnya
seperti dibuat-buat ya, direkayasa pembenarannya ini direkayasa agar bisa pendapatnya ini diterima halayak umum tanpa berdasarkan sudut pandang ilmu. Nah, liver ini terkoneksi dengan otak ya. Setiap penanggapan hati yang berawal dari proses penginderaan ya, dari panca indera mata, kita melihat, mendengar, merasa, kemudian dipersepsikan oleh otak untuk membuat setiap penanggapan itu menjadi baik. Maka segalanya itu harus diawali dengan persepsi yang baik, sehingga hasil dari penanggapan hati tersebut yang bisa menstimulasi hormon P450 yang akan memicu pengeluaran endorfin. Dan penanggapan tersebut ya apabila menimbulkan hal yang bahagia, tapi kalau sebaliknya penanggapan tersebut tidak menimbulkan hal bahagia, maka akan memicu hormon kortisol. Nah, keyakinan kalau tubuh kita ini kan kalsium ya. Kalsium itu adalah dari koordinasi yang baik antara otak dan liver, dan keyakinan itu adalah akibat dari koordinasi yang baik antara otak dan liver. Pendahulu otak atau pendahulu dengan liver kita yang terjaga, sehingga menangkal segala bentuk tantangan, hambatan, gangguan yang bisa mengganggu gerak menuju impian kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa jumpa kembali di next video. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.